Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska. Saya Atfal. Dan saya Heni. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang titik kritis, titik ekstrim dan titik belok. menentukan kecekungan dan kurva naik turun. Selamat menonton videonya. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang titik kritis, titik ekstrim dan titik belok, kurva naik turun, dan kecekungan fungsi. Nah, sebelum kita membahas tentang apa itu titik kritis, saya akan membahas tentang teorema titik kritis. Jika f didefinisikan pada interval I yang memuat titik C, dan jika Fc adalah titik ekstrim, maka C haruslah suatu titik kritis, yaitu C harus berupa salah satu dari titik ujung dari F atau titik stasioner dari F dalam kurung F absen C sama dengan 0, atau titik singular dari F dalam kurung F absen C sama dengan tidak ada. Titik kritis. Titik kritis adalah sebuah titik yang menyebabkan nilai turunan dari fungsi bernilai 0 atau tidak ada. Nah, titik kritis ini dapat kita cari dari 3 opsi. Yang pertama ada titik stasioner, yang kedua titik singular, yang ketiga titik ujung. Pertama, titik stasioner. Titik stasioner yaitu suatu titik di mana fungsi berhenti lalu berubah naik atau turun pada titik tersebut. Dan titik pada fungsi yang nilai turunnya sama dengan 0. Yang kedua, titik singular, yaitu suatu titik C dalam suatu selang di mana F absen tidak ada. Titik singular merupakan titik di mana grafik F mempunyai sudut tajam, garis yang vertikal, atau mungkin berupa lempatan. Nah, turunan pertama di mana X sama dengan 0 hasilnya tidak ada atau tak terdefinisi. Yang ketiga ada titik ujung. Titik ujung ini merupakan suatu titik yang merupakan batas-batas ujung kiri dan kanan selang tertutup. Beberapa selang memuat titik ujung, namun beberapa tidak memuat titik ujung satupun. Titik ujung ini adalah titik di mana fungsi mencapai batas akhir domainnya. Misalnya, jika domain suatu fungsi terbatas pada interval tertentu, maka titik ujungnya adalah titik di mana fungsi mencapai batas interval tersebut. Dalam mencari titik kritis ini, kita bisa mencari melalui titik stasioner. Di sini bisa mencari dengan cara manual, di mana kita sudah menentukan suatu fungsi yaitu fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 1. Nah, di sini kita akan menentukan titik stasionernya terlebih dahulu dengan cara fungsi fx tersebut x pangkat 3 min 3x plus 1 ini kita turunkan, yaitu menjadi f absen x sama dengan 3x kuadrat min 3. Nah, titik stasioner ini turunan pertamanya harus sama dengan 0, maka f absen x sama dengan 3x kuadrat min 3 sama dengan 0. Hingga diperoleh x sama dengan 1 atau x sama dengan min 1. Setelah itu, kita substitusikan x sama dengan 1 atau x sama dengan min 1 ini ke dalam fungsi yang pertama, sehingga nanti hasilnya kita dapat peroleh titik stasionernya yaitu 1, min 1 atau min 1,3. Nah, mengapa sih saat mencari titik kritis f absen x-nya harus 0? Karena nilai maksimum dan minimum terjadi pada titik di mana garis singgungnya sama dengan 0. Di sini kita akan coba mengaplikasikan titik stasioner tersebut menggunakan aplikasi GeoGebra. Pertama kita masukkan dulu fungsinya fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 1 dengan interval x lebih besar sama dengan min 2 atau x kurang dari sama dengan 2. Nah, diperoleh grafik seperti ini. Ini grafiknya. Setelah itu kita masukkan intervalnya yang tadi, x lebih besar sama dengan min 2 dan x lebih kecil sama dengan 2. Nah, sehingga diperoleh grafik seperti ini.
Setelah itu, untuk mengetahui titik stasioner, kita harus menurunkan fungsi tersebut, yaitu f absen x sama dengan 3x kuadrat min 3, sehingga diperoleh grafik seperti ini. Yang merah ini adalah turunan dari fungsi tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada PPT tersebut yang tadi, kita sudah memperoleh nilai titik stasioner, yaitu min 1,3 dan juga 1,1. Nah, kita di sini akan membuktikan apakah benar titik stasionernya min 1,3 dan 1,1, yaitu dengan cara kita ketik saja di sini, kita ketik ekstrum F, lalu akan muncul titik stasionernya di sini, dan satunya lagi akan muncul lagi di sini. Ini adalah titik stasioner dari fungsi x pangkat 3 min 3x plus 1. Nah, di sini titik stasionernya. Menentukan titik kritis, selanjutnya kita harus menentukan titik ujungnya atau ujung selang, yaitu kita memakai interval x lebih besar sama dengan 2 atau x kurang dari sama dengan 2, dimana nanti kita memasukkan f-2 dan f2 ke dalam fungsi yang pertama, yaitu x pangkat 3 min 3x plus 1, sehingga diperoleh f-2 sama dengan min 1 dan juga f2 sama dengan 3. Nah, dan selanjutnya kita akan mengaplikasikan titik ujung tersebut ke dalam grafik ini. Yaitu kita tinggal mengetik saja F2, habis itu enter, maka akan didapat, nah ini dia, titik ujungnya 2,1. sesuai dengan yang tadi telah saya bahas. Dan juga yang satunya kita tinggal mengetik saja F dalam kurung min 2, jadi hasilnya adalah min 1. Nah, hasilnya seperti ini. Ini adalah titik ujung dari grafik fungsi stasioner. Selanjutnya kita akan masuk pada titik ekstrim dan titik belok. Yang pertama yaitu titik ekstrim. Titik ekstrim merupakan titik yang terjadi pada titik kritis. Titik ekstrim dibagi menjadi dua, yaitu ekstrim global dan ekstrim lokal. Ekstrim global yaitu titik yang dimana titik maksimumnya berada paling atas dan titik minimumnya berada paling bawah. Dan untuk ekstrim lokal berlaku sebaliknya. Kemudian yang kedua, titik belok. Titik belok merupakan titik di mana terjadi perubahan kecekungan fungsi. Untuk mencari titik belok, kita bisa menggunakan turunan kedua sama dengan 0. Jadi, misal pada contoh, fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 1, didapatkan turunan keduanya yaitu sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan nilai x sama dengan 0 ke dalam fungsi, dan ketika disubstitusikan didapatkan hasilnya f0 sama dengan 1. Jadi untuk titik beloknya berada pada titik 0,1. Nah, pada fungsi x pangkat 3 min 3x plus 1 dengan interval x lebih besar sama dengan min 2 dan x kurang dari sama dengan 2, didapatkan titik ekstrimnya sebagai berikut. Nah, pada titik ujung bagian bawah ini disebut sebagai titik minimum global. Kemudian pada titik stasioner yang atas ini disebut sebagai titik maksimum lokal, dan kemudian pada titik stasioner yang bawah disebut sebagai titik minimum lokal, dan pada titik ujung yang bagian atas disebut sebagai titik maksimum global. Kemudian selanjutnya,
Untuk titik beloknya seperti yang sudah kita hitung tadi, didapatkan bahwa titik beloknya berada pada titik 0,1 dikarenakan di sini terjadi perubahan kecekungan. Yang awalnya dia cekung ke bawah, kemudian setelah titik belok itu dia menjadi cekung ke atas. Seperti itu. Kurva naik turun dan kecekungan fungsi. Kecekungan fungsi adalah bentuk grafik fungsi tersebut yang memiliki kecenderungan cekung ke dua arah, yaitu cekung ke atas dan cekung ke bawah. Lalu untuk kurvanya ada dua kondisi, yaitu fungsi fx akan naik bila turunannya yang pertama lebih besar dari 0, lalu fungsi fx akan turun bila turunan pertamanya lebih kecil dari 0. Lalu untuk kecekungannya bisa kita cari melalui turunan yang kedua. Ketika turunan yang kedua lebih besar dari 0, maka grafik akan cekung ke atas. Sebaliknya, jika turunan keduanya lebih kecil dari 0, maka grafik akan cekung ke bawah. Untuk mencari turunan kedua atau kecekungan, turunan kedua harus sama dengan 0, diperoleh x sama dengan 0. Maka dilakukan untuk uji titik sebelah kiri 0, yaitu minus yang berarti cekung ke bawah, yang sebelah kanan 0 plus yang berarti cekung ke atas. Untuk kemonotonan atau kurva naik turun bisa dicari melalui aplikasi turunan ke yang pertama melalui dua kondisi, yaitu ketika turunan yang pertama lebih besar dari 0 akan naik. Sebaliknya jika turunan yang pertama lebih kecil dari 0 akan turun. Dalam hal ini turunan yang pertama kita harus sama dengan 0, lalu diperoleh x sama dengan min 1 dan x sama dengan 1. Lalu untuk uji titik sebelah kiri min 1 yaitu plus, artinya kurvanya akan naik. Lalu min 1 sampai 1 kurvanya akan turun karena negatif. Lalu sebelah kanan 1 yaitu plus, maka kurva akan naik. Setelah melakukan cekungan dan aplikasi kurva, maka kita lakukan irisan untuk titik. Sebelah kiri min 1 akan naik cekung ke bawah, min 1 sampai 0 turun cekung ke bawah, 0 sampai 1 turun cekung ke atas, lalu sebelah kanan 1 naik ke atas. Lalu kita akan mengaplikasikan pada kita sebut untuk kurva naik turun dan kecekungan dilihat pada grafik. Lalu kita akan mengaplikasikan pada GeoGebra. Pada grafik berikut ini, dari titik A sampai titik B bisa kita sebut juga sebagai kurva naik cekung ke bawah. Lalu mulai titik B sampai dengan titik C disebut turun cekung ke bawah. Lalu titik C sampai titik D turun cekung ke atas. Lalu titik D sampai titik E naik cekung ke atas.